Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 online ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Penggunaan Hewan Uji Laboratorium Hewan 2. Anggota kami yaitu ada Sanada Salsabila Saktiono, Aignatul Khoiroh, dan Luciana Dwi Syafitri. Yang pertama yaitu ada penanganan hewan uji lab. Hewan uji mencit merupakan hewan yang cenderung berkelompok, sedikit penakut dan tidak tahan dengan sinar yang terang atau fotofobia, termasuk dalam hewan noktural, beraktivitas lebih pada malam hari, tubuh ketenangan di sekitar area pemeliharaannya dan jarang menggigit. Sedangkan tikus merupakan binatang yang cerdas untuk meminimalkan trauma baik pada peneliti maupun tikus. Dibutuhkan teknik handling yang baik. Mencit ataupun tikus sering dijumpai dalam riset-riset di laboratorium yang berkaitan dengan bidang fisiologi, farmakologi, biokimia, patologi, histopatologi, toksikologi, embriologi, zoologi komparatif, serta bidang biomolekuler. Di bidang kedokteran, mencit dipakai untuk keperluan diagnostik, sedangkan dalam bidang psikologi, hewan tersebut digunakan di laboratorium untuk pengamatan tingkah laku. Mencit sering digunakan sebagai objek penelitian klinis karena struktur anatominya dan fisiologinya yang mempunyai kemiripan dengan struktur anatomi dan fisiologi manusia. Untuk dapat menggunakan mencit sebagai hewan uji di lab, maka perlu sekali untuk mengetahui teknik-teknik pemeliharaan mencit di laboratorium. Pengetahuan teknik pemegang, pemberian pakan, dan minum menjadi hal yang patut diketahui agar mencit dapat diperlakukan semestinya dan sesuai prosedur penelitian. Yang selanjutnya yaitu ada menandai mencit. Metode penandaan mencit dapat dilakukan dengan mempertimbangkan umur mencit, jumlah karakter yang akan dimasukkan ke dalam penelitian, dan lama waktu penelitiannya. Mencit dapat ditandai dengan melakukan pengguntingan pada daun telinga. Untuk mencit dewasa, penandaan yang akan ditaruh di telinga atau ear punch harus dibersihkan dengan alkohol terlebih dahulu agar lebih steril. Kemudian metode tato. Metode tato ini dapat digunakan dengan baik untuk mencit dewasa atau anak mencit. Selanjutnya yaitu prosedur memegang mencit. Pengambilan mencit dari kandang harus dilakukan dengan hati-hati, karena mencit merupakan hewan yang selalu berusaha untuk menggigit dan mampu meloncat sampai beberapa meter bila tersentuh. Buka penutup kandang secukupnya untuk memungkinkan tangan masuk. Berikutnya, angkat mencit dengan cara memegang mencit pada ekor 3-4 cm dari ujung. Bila perlu, mencit dapat diletakkan pada telapak tangan guna pengamatan atau pemeriksaan lebih jauh. Pengambilan tikus dari kandang agak berbeda dengan mencit. Sebaiknya pengambilan tikus dari kandang tidak dilakukan dengan memegang ekornya, karena tikus dapat menjadi stres dan mengalami luka. Biasanya bila tikus diangkat dengan memegang ekornya, tikus akan berputar-putar di udara. Hal ini dapat diatasi dengan memegang pangkal ekor atau langsung memegang di seputar bahu. Selanjutnya, teknik pengambilan darah. Yang pertama, teknik pengambilan darah dari vena lateral di ekor. Ekor mencit dipegang dengan tangan kanan, biarkan kakinya ke depan mencengkram kawat penutup kandangnya. Penjepit tengkuk mencit atau tikus dengan tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk. Pindahkan jepitan ekor dari tangan ke kanan, lalu ke tangan kiri. Agak ditarik sedikit sehingga bagian kulit abdomennya menegang. Ekor kemudian dipotong 0-2,2 cm dari pangkal ekor dengan menggunakan gunting. Darah yang mengalir diteteskan ke kaca objek atau ditampung dengan tabung darah Eppendorf dan dimiringkan dengan sudut 45 derajat.
dan darah siap untuk digunakan untuk keperluan penelitian. Yang kedua yaitu pengambilan darah dari vena sapena kaki. Mencit atau tikus dipegang, posisi hewan tersebut dibuat tegak, jarum untuk mengambil darah diinjeksi di bagian paha belakang di sebelah dalam. Usahakan posisi jarum tidak berubah dan darah kemudian dapat ditampung di Eppendorf. Yang ketiga, pengambilan darah intradiktial. Mencit dianestesis dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk pengambilan darah dapat dilakukan langsung dengan cara menusukkan jarum suntik langsung ke jantung dan disedot perlahan. Cara lain, mencit dapat dibedah terlebih dahulu, kemudian baru jarum ditusukkan langsung ke bagian jantung. Dan yang terakhir, pengambilan darah dari sinus orbital mata, yaitu siapkan mikromaatrokit dan tabung hematokrit. Goreskan mikrohematokrit tersebut ke bagian sinus orbitalis atau media kantus mata di bawah bola mata arah ke foramen opticus. Sementara ujung yang lain disiapkan tabung hematokrit sebagai tempat penampung darah. Putar mikrohematokrit hingga melukai plexus tersebut. Jika mikrohematokrit diputar sebanyak 4 kali, maka harus dikembalikan juga sebanyak 4 kali 77. Darah yang keluar dapat segera ditampung di Eppendorf yang telah diisi larutan antikoagulan dan siap digunakan untuk keperluan penelitian. Yang kedua yaitu ada golongan obat yang digunakan. Yang pertama, cara pemberian obat pada hewan. Yang pertama, mencit oral, subtukan, intravena, intramuskular, intraperitoneal. Yang kedua, tikus, oral, dan subkutan. Yang ketiga, cara pemberian obat kelinci sama dengan mencit, yaitu oral, subkutan, intravena, intramuskular, dan intraperitoneal, yang beda perlakuannya saja. Selanjutnya yaitu anestesi. Anestesi adalah keadaan ketidaksadaran yang diinduksi pada hewan. Anestesi diperlukan terutama sebelum hewan itu dibedah. Ada 3 tahapan anestesi, yaitu analgesia, penghilang rasa sakit, amnesia atau hilangnya memori, dan imobilitas. Beberapa metode anestesi yaitu yang pertama ada induksi hipotermia, yang kedua anestesi injeksi, yang ketiga anestesi inhalasi, yang keempat anestesi lokal. Selanjutnya yaitu pemilihan teknik anestesi. Pemilihan teknik anestesi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sedasi, monitored anesthesia care, yang kedua anestesi regional, yang keempat anestesi spinal, dan yang terakhir anestesi umum. Analgesia merupakan teknik mengurangi rasa sakit. Pemberian analgesia harus mempertimbangkan rasa sakit yang timbul akibat dioperasi. Analgesik merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Obat ini digunakan untuk membantu meredakan rasa nyeri atau rasa sakit. Yang selanjutnya antibiotik. Antibiotik merupakan obat untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik merupakan salah satu golongan obat yang digunakan dalam menjaga kesehatan tikus. Yang ketiga yaitu ada uji fungsional pada hewan. Hewan laboratorium secara umum yaitu hewan yang dipiara secara intensif di laboratorium. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik atau dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
Hewan laboratorium seperti mencit, tikus, marmut, kelinci, kucing, anjing, kera, unggas, dan hewan yang relatif kecil yang disiapkan untuk eksperimental. Hewan uji laboratorium, persyaratan ruangnya yaitu standar ruang hewan percobaan adalah luas lantai kurang lebih itu 20 meter kubik berbentuk segi empat siku-siku dengan tinggi 2,5 sampai 3,0 meter. Ruangan ini memberi kemudahan pemeliharaan lingkungan, pengawasan hewan, dan tidak mengganggu hewan yang dipelihara di dalamnya. Faktor lingkungannya yaitu suhu, kelembapan relatif, kualitas udara harus dipertahankan stabil, harus diperhitungkan daya tampung maksimal ruangnya. Selanjutnya yaitu kandang. Bisa dipelihara secara individual atau kelompok, sebaiknya kandang dibuat dari logam tahan karat dan logam divalganisasi atau plastik. Selanjutnya alas tidur dan kebersihan kandang. Alas tidur harus dapat menyerap kebasahan dan bau dengan baik serta bebas dari bahan kimia pencemar. Meskipun alas tidur harus bersifat higroskopis, tetapi tidak boleh sampai menimbulkan dehidrasi, terutama pada anak mencit atau tikus. Alat tidur harus lunak, tidak tajam, murah, mudah diganti, dan dapat digunakan untuk sarang. Bahan-bahan alas tidur yang bermanfaat misalnya kayu pasahan, sekam, tongkol, jagung yang digerus. Untuk hewan SPF harus disterilkan dengan autoklaf. Yang pertama yaitu ada rodensia. Hewan rodensia yang digunakan dalam penelitian tuberkulosis adalah tikus dan mencit. Tikus adalah hewan yang paling sering digunakan dan ekonomis sejak digunakan pertama kali oleh Robert Koch. Mencit dapat mudah diinfeksi Mycobacterium via aerosol dengan dosis rendah. Kemudian dikembangbiakan di paru dan menyebar ke limpa dan hati. Infeksi ini dapat dikontrol tetapi tidak dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Infeksi tuberkulosis dapat bertahan lebih dari 1 tahun dan beberapa strain mencit. Yang kedua, marmut. Marmut sangat sensitif terhadap infeksi tuberkulosis dan memberikan perangkat penting untuk mengidentifikasi anti-kemoterapi tuberkulosis yang efektif. Vaksin serta memiliki peran potensial konstitusian mikrobakteri sebagai faktor virulen. Marmut ini sebagai hewan coba kandidat vaksin TB tuberkulosis sudah lama dikaji dan cukup efisien diinfeksi melalui rute aerosol dengan sejumlah kecil. Marmut dapat digunakan untuk mempelajari perlindungan vaksin kandidat tuberkulosis, meskipun pada model tikus hanya pengurangan 1 log di paru yang dicapai oleh vaksin BCG. Selanjutnya kelinci. Pada kelinci yang diinfeksi dengan tuberkulosis menyebabkan kerusakan jaringan paru yang cukup besar sebagai reaksi dari uji tantang tersebut. Kelinci digunakan sebagai hewan coba dalam penelitian tuberkulosis sejak abad 20 karena memiliki daya tahan yang alami terhadap tuberkulosis, mirip dengan manusia. Selanjutnya yaitu sapi. Selama 15 tahun terakhir, telah dilakukan penelitian tentang tuberkulosis pada sapi, dan para peneliti melakukan upaya serius untuk memahami patogenesis penyakit, mengembangkan diagnostik yang lebih baik, alat dan vaksin untuk pengendalian penyakit. Berbeda dengan manusia, ternak dapat dilakukan uji tantang untuk menjadi sakit dan uji coba dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kelima yaitu anjing. Anjing merupakan hewan yang pertama kali didomestik oleh manusia. Penggunaan anjing sebagai hewan coba telah dilakukan sejak abad ke-17. Hal ini dikarenakan adanya persamaan sistem organ tubuh, otot, fisiologi dengan manusia. Ukuran tubuh anjing relatif sedang sehingga memudahkan dalam penanganan serta anjing memiliki usia hidup yang lama. Yang keenam yaitu primata. Hewan primata adalah monyet, kera atau orang utan memiliki sejarah yang sudah digunakan selama bertahun-tahun
untuk uji vaksin dan obat. Infeksi tuberkulosis pada monyet biasanya merupakan penyakit paru progresif dengan penyebaran secara hematogen. Baik, ini daftar pusaka yang kelompok kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.